kenapa makin kesini makin aneh aja kasus di dunia ini. Dari kasus korupsi 271 triliun, ada yang korupsi buat sunatan, dan masih sempat-sempatnya buat nyawer biduan. Dan ada juga tuh pejabat cabul yang kelihatannya kalem tapi palanya kayak. Belajar dari beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, gue berkesimpulan kok kayaknya makin kesini makin banyak deh pejabat-pejabat yang kayak iya, entah itu yang korupsi, entah itu yang kasus ini, kasus itu, ataupun sampai dengan pejabat-pejabat yang cabul. Gue gak tahu apakah yang gue omongin ini benar, salah, atau menyinggung, ataupun emang fakta. Tapi kayaknya mereka semuanya cabul deh. Subscribe. Om Albert buka suara usai viral ajak YouTuber Korea buat mampir ke hotel. Mampir kok ke hotel? Mampir ya ke rumah lah, atau ke warung gitu. Kepala kantor unit penyelenggara bandar udara Sangiani Bandara Kolaka Sulawesi Tenggara buka suara soal ajakan terhadap YouTuber asal Korea Selatan yang bernama Jia untuk mampir ke hotel. Video rekaman soal ini viral di media sosial. Beliau menerangkan kejadian ini bermula saat dia dan temannya Alex makan di sebuah tempat makan di dekat hotel tempatnya menginap. Saat itu, ruang utama di tempat makan tersebut dalam keadaan penuh. Alhasil ia dan rekannya masuk ke ruang sebelah tempat sang YouTuber asal Korea Selatan itu berada. Ya, orang-orang di mana-mana ya kalau makan misal tempat makannya penuh ya cari tempat lain nggak sih? Tapi ini kok agak lain gitu ya. Ya walaupun mungkin tempat maksudnya ruangan di sebelahnya itu kosong, tapi ya harus gabung juga kali. Dan katanya si Om Albert ini yang ngajak gabung tuh YouTuber yang asal Korea Selatan. Dan apakah kalian percaya dengan hal itu? Kalau gue sih kakak begitu percaya gitu ya, karena dari beberapa YouTuber ataupun vlogger makanan gitu yang asal Korea gitu yang ada di Indonesia, mereka kebanyakan ngajak orang buat gabung ya karena ada keuntungannya buat mereka gitu. Misalnya yang kemarin yang ada di kontennya Tretan Muslim gitu ya, mereka collab gitu saling menguntungkan. Nah kalau ini untungnya di mana gitu ya, karena beliaunya juga sempat ngomong katanya yang ngajak gabung itu YouTuber Korea. Katanya dia juga sebelum mau ngajak gabung dia belum melakukan syuting itu, dan setelah bergabung beliaunya juga mulai tanya-tanya gitu soal YouTuber tersebut. Dan ya intinya mereka saling tanya gitu. Tapi ada salah satu part di mana bapak-bapak pejabat ini ngomong atau ngajak si mbak-mbak vlogger ini buat mampir ke hotelnya gitu. Ya ngapain gitu mampir ke hotel, mampir ya ke rumah lah atau ke warung gitu. Lagi pula kalau dipikir-pikir lagi ya emang kembali lagi gitu, mbak-mbak YouTuber ini ke Indonesia juga buat nge-vlog, buat video atau mungkin buat jalan-jalan. Jadi kalau misal harus gabung dengan bapak-bapak ini ya kagak ada untungnya sama sekali, kecuali emang tanya-tanya tentang misal yang seputar dengan kontennya gitu, misal makanan khas daerah situ ataupun daerah-daerah mana yang recommended buat dikunjungin. Dan mbak YouTuber ini juga bilang kalau minggu depan si mbak YouTuber ini, Mbak Jia ini mau ke Bali, dan bapak-bapak ini juga bilang boleh nggak ikut gitu. Kok bisa? Dan tentu saja akibat perbuatan bapak-bapak ini akhirnya bapak-bapak ini kena SP. Gak tahu SP atau apa gitu ya. Yang jelas yang diberitakan saat ini bapak-bapak pejabat ini udah dibebas tugaskan. Dan dengan adanya keputusan dibebas tugaskan ya mungkin bakal memberi contoh serta pelajaran buat pejabat-pejabat lain, terutama kepala-kepala pejabat yang lain, buat agar lebih hati-hati dan gak semaunya aja terhadap orang-orang cantik di luar sana yang emang agak mereka kenal. Dan selain bapaknya harus dibebas tugaskan, tentu saja dengan adanya hal ini juga berdampak kepada orang-orang ataupun turis-turis luar negeri, khususnya yang wanita yang mau kunjung ke Indonesia, mungkin sekedar makan di pinggir jalan ataupun mau ngapain aja gitu. Jadi agak sedikit was-was karena ada bapak-bapak atau om-om yang meresahkan yang kayak gini gitulah. Tapi kalau misal turis-turis yang cowok sih kok agak peduli, malah mereka juga ada belajar bahasa-bahasa kita gitu ya. Misalnya
Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Kalau nggak tahu apakah video ini bermanfaat, menyinggung, ataupun menghibur, tapi yang jelas gue sekarang ini lagi kebingungan mau buat video apa, Free. So, buat kalian yang masih suka dengan konten-konten gue, silahkan klik tombol subscribe, jangan lupa like, ataupun buat gue di kolom komentar, boleh banget. Gue Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.